Perang Dingin, narasi panjang tentang ketegangan dunia tanpa tembakan. Perang Dingin merupakan periode ketegangan geopolitik yang sangat mencengkeram dunia, berlangsung dari akhir Perang Dunia Kedua hingga awal dekade 90-an. Meskipun tak pernah meletus menjadi konflik bersenjata terbuka antara dua kekuatan utamanya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dampaknya terasa di hampir setiap sudut dunia, baik secara politik, ekonomi, militer, maupun sosial budaya. Awal ketegangan. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya berada di pihak yang sama, berperang melawan Nazi Jerman. Namun, hubungan antara kedua negara tidak pernah sepenuhnya akrab. Amerika Serikat sudah lama memandang komunisme Soviet dengan curiga, terutama karena kepemimpinan Joseph Stalin yang otoriter. Di sisi lain, Soviet menyimpan rasa kesal terhadap Amerika Serikat karena dinilai lamban dalam membuka front Eropa selama Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan jutaan warga Soviet tewas. Ketegangan ini, yang semula berupa ketidakpercayaan dan kompetisi ideologis, perlahan berkembang menjadi permusuhan tanpa pertempuran langsung. Itulah sebabnya konflik ini disebut Perang Dingin. Strategi penahanan, containment. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, para pejabat Amerika Serikat sepakat bahwa cara terbaik menghadapi ancaman Soviet adalah dengan strategi penahanan atau containment. Diplomasi ini dijelaskan oleh diplomat George Kennan dalam Long Telegramnya tahun 1946. Menurutnya, Uni Soviet adalah kekuatan politik yang secara fanatik percaya bahwa tidak akan pernah ada kesepakatan permanen dengan Amerika Serikat. Maka, satu-satunya pilihan adalah menahan ekspansi Soviet secara sabar, namun tegas. Tahun 1947, Presiden Harry Truman menyatakan dalam pidatonya bahwa menjadi kebijakan Amerika Serikat untuk mendukung bangsa-bangsa merdeka yang menolak penaklukan oleh tekanan dari luar. Pernyataan ini membentuk dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk 4 dekade berikutnya. Pembentukan NATO dan blok-blok dunia. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Soviet mendorong pembentukan aliansi militer. Tahun 1949, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya membentuk North Atlantic Treaty Organization, NATO. Sebagai balasannya, Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa tahun 1955 yang terdiri dari negara-negara Eropa Timur di bawah pengaruhnya. Dunia pun terbelah menjadi 2 blok besar, blok barat kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur komunis yang dipimpin Uni Soviet. Perlombaan senjata nuklir. Strategi penahanan memicu perlombaan senjata besar-besaran. Laporan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat tahun 1950 NSC 68 menyerukan peningkatan besar dalam anggaran pertahanan dan pengembangan senjata nuklir. Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atom pertama mereka tahun 1949. Sebagai tanggapan, Presiden Truman memerintahkan pembuatan senjata yang lebih dahsyat, bom hidrogen. Perlombaan senjata ini mencapai puncaknya dengan uji coba bom H pertama oleh Amerika Serikat di atol Eniwetok yang menciptakan bola api selebar 25 mil persegi. Cukup kuat untuk menghancurkan setengah kota Manhattan. Ancaman kehancuran total akibat nuklir membayangi kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Sekolah-sekolah mengadakan latihan evakuasi, warga membangun bunker, dan film-film tentang kiamat nuklir mendominasi budaya populer dekade 50-an dan 60-an. Perang Dingin di angkasa, The Space Race. Ketegangan merambah ke luar angkasa. Tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik, satelit buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Amerika Serikat kaget sekaligus cemas. Tidak hanya karena kalah dalam perlombaan teknologi, tetapi juga karena satelit itu menunjukkan kekuatan misil balistik antar benua Soviet. Sebagai respons, Amerika Serikat mendirikan NASA pada tahun 1958.
Perlombaan antariksa memuncak ketika Neil Armstrong menginjakkan kaki di bulan pada 20 Juli tahun 1969. Kemenangan ini menjadikan astronot Amerika Serikat sebagai pahlawan nasional, sementara Soviet digambarkan sebagai musuh yang terus mengintai. Ketakutan di dalam negeri, Red Scare dan Heichweki. Di dalam negeri, ketakutan akan pengaruh komunis melahirkan kampanye anti-komunisme. Komite Aktivitas Anti-Amerika, Heichweki, memulai penyelidikan terhadap dugaan subversi komunis, terutama di industri hiburan Hollywood. Ratusan pekerja seni dipecat dan masuk daftar hitam. Senator Joseph McCarthy memperluas kampanye ini ke pegawai pemerintah, akademisi, dan bahkan tentara. Ribuan orang diperiksa, dipecat, atau dipaksa bersumpah setia terhadap negara. Atmosfer ketakutan dan kecurigaan ini dikenal sebagai Red Scare. Perang dingin di luar negeri. Ketakutan akan ekspansi komunisme juga tercermin dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Perang Korea tahun 1950 menjadi medan tempur pertama Perang Dingin, ketika Korea Utara yang didukung Soviet menyerang Korea Selatan. Perang berakhir dengan gencatan senjata tahun 1953. Kegagalan invasi Teluk Babi di Kuba tahun 1961 dan krisis misil Kuba tahun 1962 semakin memperburuk ketegangan. Di Vietnam, Amerika Serikat mendukung pemerintah anti-komunis di selatan. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai intervensi militer singkat berubah menjadi perang panjang selama 1 dekade dengan lebih dari 58.000 tentara Amerika Serikat tewas. Pendekatan baru, detente dan diplomasi. Memasuki dekade 70-an, Presiden Richard Nixon mulai menggunakan pendekatan diplomatik. Tahun 1972, ia mengunjungi Tiongkok dan menandatangani perjanjian Saltwattaki dengan Uni Soviet membatasi produksi senjata nuklir. Namun di bawah Presiden Ronald Reagan pada dekade 80-an, Perang Dingin kembali memanas. Reagan mengucurkan bantuan militer kepada gerakan anti-komunis di berbagai negara berkembang melalui kebijakan doktrin Reagan. Akhir Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet menghadapi krisis ekonomi dan politik internal. Mikhail Gorbachev yang naik sebagai pemimpin pada tahun 1985 meluncurkan 2 kebijakan, Glasnost, keterbukaan politik, dan Perestroika, reformasi ekonomi. Ini membuka jalan bagi runtuhnya pengaruh Soviet di Eropa Timur. Tahun 1989, tembok Berlin runtuh. Dan pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Perang Dingin pun resmi berakhir